Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang peserta pelatihan yang alhamdulillah sudah diterima di PT Freeport Indonesia sebagai Community Relation Officer, dan selamat bergabung, semoga semakin semangat dan cepat menaikkan karirnya. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kemarin, yaitu terkait dengan penerapan program Community Relation. Tapi sebelumnya saya akan cek dulu kehadiran peserta ya. Saya ingin kenalan dulu salah satu dari peserta. Mungkin Masnya boleh kenalan dulu, Mas. Satu aja ya. Saya Trio, Pak, dari Gresik. Dari Gresik. Iya, kebetulan baru bergabung. Oke. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu Iya. baru bergabung. Iya. Oke, selamat datang Mas Trio, asli Gresik. Asli Gresik. Berarti sudah adaptasi dengan cuaca 18 derajat ya di Gresik, Alhamdulillah. di dalam ruangan. Alhamdulillah. Oke, terima kasih karena Masnya sudah kenalan, saya juga akan berkenalan juga. Oh, tak kira dapat coklat tadi. Oke, nanti ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Slamet Arodi sebagai Community Relation, dan alhamdulillah ini adalah tahun 10 ke saya sebagai Komrel, di mana experience saya di Sustainable Development untuk handling yang pertama Community Development, kemudian Community Relation, Stakeholder Engagement, Social Investment, dan Government Relation. Oke, sudah hadir semua tadi? Sudah 4? Oke, kalau sudah saya izin untuk absensi, Mas. Absensinya ada di sana. Tolong dari Mas Oki ya, tolong di absen. Oke, saya lanjutkan untuk training hari ini. Kita akan sama-sama. Yang pertama adalah mari kita kosongkan pikiran kita, karena saya akan mentransfer ilmu terkait dengan community relation yang pastinya akan berguna untuk teman-teman semuanya. Di training ini, mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jika ada pertanyaan, langsung silahkan angkat tangannya. Kemudian minta tolong HP-nya di silent dulu. Dan teman-teman ketika mau ke kamar mandi atau toilet, silahkan keluar dan lurus ke kiri terus sampai Icon Mall ya. Enggak ya? Nanti malah kejauhan pipisnya ya. Oke, dan yang terakhir, mari kita saling menghargai, saling kita transfer ilmu, karena saya juga merasa kurang, jadi kita sharing-sharing saja. Oke, kita mulai program ini atau penerapan program Community Relation ini. Acuannya adalah SKKNI nomor 32 tahun 2022, khususnya dalam melaksanakan Community Relation, dan diturunkan lagi dari poin kedua, yaitu menerapkan program Community Relation sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dan tentunya melalui program ini kita akan dapat melakukan program Community Relation sesuai dengan kebutuhan dan berjalan dengan berkelanjutan. Dan tujuan dan manfaat pelatihan ini yang pertama adalah setelah mengikuti pelatihan ini, harapannya adalah teman-teman bisa menerapkan program community relation sesuai dengan kebutuhan komunitas atau masyarakat di sekitar wilayah perusahaan. Dan manfaatnya adalah teman-teman bisa membantu atau ikut serta dalam menjaga kondisivitas sosial yang ada di sekitar perusahaan. Paham? Sampai situ paham? Oke, kalau tidak paham langsung, Mas belum paham, saya akan menjelaskan ulang. Oke. Nah, dari sini teman-teman, berkaitan dengan community relation, apa yang teman-teman lihat dari gambar spesial ini? Demo. Oke. Mas? Orang banyak lebih dari satu, tapi menggedor-gedor seng. Mungkin mau drum band, Mas. Hari buruh, Mas. Hari buruh. Pajak naik soalnya. Pajak naik, demo buruh baru kemarin kayaknya, Mas. Baru kemarin ya. Oke. Ada lagi? Razia mungkin, Mas.
razia, Polisi. razia, oh iya betul mas. Mungkin razia rambut panjang kali ya mas, nggak boleh panjang-panjang ya, nggak rapi. Oke, mungkin semuanya benar, tapi saya akan menjelaskan lebih benarnya lagi. Nah di sini teman-teman bisa lihat adanya massa yang berkumpul untuk melakukan demonstrasi. Nah, kira-kira apa yang mengakibatkan ini bisa terjadi, Mas? MBG mas. MBG. Apa itu, Mas? Mobile Legend gratis. Iya. Oh iya. Ada lagi? Hak-hak dari karyawan Hak-hak karyawan tidak terpenuhi. tidak terpenuhi. Oke. Mungkin lingkungannya nggak itu istilahnya nggak diperhatikan gitu. Tidak diperhatikan. Jadi pabrik berdiri tapi tanpa memperhatikan lingkungan sekitar. Mungkin gitu ya. Oh betul. Iya Mas Fajar. Mungkin ada limbah yang dibuang sembarangan mas. Wah ini teknis banget, cocok dengan Mas Fajar nih. Jadi jawabannya yang saya dengar adalah, atau saya simpulkan, semuanya kemungkinan ya. Mungkin semuanya. Nah, kalau dari saya, kenapa ini terjadi? Karena tingginya ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan. Banyak tuntutan, banyak keinginan, banyak kebutuhan-kebutuhan yang diminta oleh perusahaan, tapi perusahaan tidak memberikan. Sehingga masyarakat akan menuntut, saya butuh tenaga kerja, saya butuh bantuan sosial, dan lain-lain. Nah, oke. Nah, bagaimana agar hal-hal yang tadi, hal-hal demo tadi tidak terjadi? Ada beberapa tahapan teman-teman semua untuk menerapkan bagaimana community relation itu berjalan dengan baik dan sustainable. Yang pertama adalah kita melakukan assessment program, di mana assessment ini berkaitan dengan apa sih potensi lokal yang ada di kawasan perusahaan. Kemudian apa isu sosialnya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana hubungan antara stakeholder dan masyarakat, bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat seperti apa. Ketika itu kita sudah punya clue-nya, kita sudah punya laporannya, kita akan bisa membuat laporan dengan baik dan tidak akan timpang tindih dengan program-program yang ada di pemerintah. Kemudian asesmen ini kita mengacu pada wilayah prioritas perusahaan. Oke. Kemudian setelah asesmen, hasil asesmen itu kita lakukan forum group discussion bersama stakeholder. Ini dengan dinas, dengan masyarakat dari level kabupaten, kepala desa, kecamatan, semuanya kita ajak diskusi bagaimana pendapat mereka atau input dari program-program yang sudah kita asesmen bisa diimplementasikan atau tidak. Jika iya, kita akan lanjut ke rembuk akur setelah dari FGD ini. Nah, FGD stakeholder ini juga kita bisa menginline-kan antara program pemerintah, program NGO, ataupun program yang lainnya. Kemudian rembuk akur ini adalah musyawarah hasil dari FGD tadi diturunkan ke masyarakat, sehingga masyarakat secara langsung akan memberikan inputnya. Kemudian setelah kita mendapatkan input, kita baru mengimplementasikan programnya. Nah, yang sudah kita lakukan juga punya berpotensi resiko. Resikonya apa? Ada konflik sosial, kemudian ada program aksesnya yang susah, ketidakpercayaan dengan masyarakat, kemudian anggaran tidak terkontrol, program bisa berhenti. Ini karena program-programnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dari tahapan-tahapan tadi. Ada yang berhenti di situ, sehingga kegiatan yang kita lakukan bisa terpengaruh dengan berjalannya program yang akan kita laksanakan. Seperti itu. Nah, bagaimana agar ini tidak terjadi? Kita harus membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Sorry Mas, selamat Ya. balik ke dua Dari? slide sebelumnya tadi. Oke. Nah ini ada pernyataan yang menarik tentang asesmen ya. Assessment. Saya kurang copy mengenai itu, ada garis ke arah wilayah prioritas perusahaan. Mungkin pertanyaan saya,
apa sih wilayah prioritas perusahaan itu? Terus yang kedua, bagaimana cara kita memilih gitu ya? Ada nggak aturan bakunya atau seluas apa gitu, atau pertimbangan secara politis kah atau pertimbangan secara apa gitu ya? Ya, terima kasih Mas Oke, Trio itu ya. aja sih. Terima kasih. Iya, bagaimana menentukan wilayah prioritas perusahaan ya? Jadi wilayah perusahaan ini ditentukan dengan melakukan analisis dampak lingkungan, Mas. Jadi ketika kita sudah tahu wilayah mana saja yang terdampak oleh perusahaan atau aktivitas perusahaan, itu menjadi ring 1 kita atau wilayah prioritas kita. Nah, yang melakukan adalah pihak ketiga, bukan kita sendiri tapi pihak dari yang ditunjuk oleh perusahaan. Seperti itu. Sorry, mau tanya lagi ya. Terkait asesmen, berarti mengacu pada tahap operasi pada AMDAL berarti ya, yang diimplementasikan. Betul Mas, jadi dari AMDAL itu kita sudah tahu lokasinya, kemudian lokasinya sudah kita ketahui, kita baru kunjungan lapang atau lokasi untuk melakukan asesmen, dan asesmennya adalah juga berkaitan dengan AMDAL tadi, bisa di acuan AMDAL juga. Oke, terima kasih Om. Siap, terima kasih Mas. Oke, nah ini tadi membangun komunikasi dan kolaborasi berkelanjutan. Yang pertama kita harus melibatkan pihak pemerintah. Ini adalah sebagai regulator dan kontrol program-program yang ada di wilayah. Kemudian ada akademik, ini biasanya kita tunjuk untuk melakukan asesmen. Jadi kita pakai pihak ketiga, bukan kita sendiri. Kemudian ada bisnis sektor. Ini contohnya misalkan di Freeport, ini berdampingan dengan banyak perusahaan ya. Jadi kita harus saling melakukan kontrol. Misalkan satu titik ini ya, kita di dalam satu titik kawasan, satu desa ada 5 program misalkan, ada 5 program. Kemudian biar programnya tidak tumpang tindih, kita harus melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan, dan kita juga bisa berkolaborasi. Contoh misalkan kegiatan penanaman mangrove misalkan ya, itu satu wilayah yang nanam 5 perusahaan, jadi saling klaim ya, ini punya PT ini punya PT ini punya PT ini. Nah, biar nggak overklaim, kita bertemu antara perusahaan, kita akan bagi mana wilayah titik, ini perusahaan A, ini perusahaan B, ini perusahaan C, sehingga kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk menciptakan program yang berkelanjutan dan tentunya bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kemudian dari bisnis sektor, ada lagi kita harus berkolaborasi dengan dinas masuk di government. Setelah 3 kita masuk ke nomor 4. 4 adalah community, masyarakat atau NGO ya. Nah, masyarakat ini adalah sebagai penerima program, dan program bisa berlangsung jika masyarakat bisa mengelola program ini dengan baik. Kalau kita tidak tepat sasaran, kita tidak dapat memilih masyarakat mana yang kita libatkan, program akan berhenti atau bubar. Contoh misalkan ya, kita taruh program pengembangan UMKM misalkan, kita bentuk kelompok di sana. Ternyata kelompok itu belum siap, kelompok itu belum punya pengetahuan yang lebih terkait dengan pengembangan UMKM, dan terjadi konflik sosial di sana. Nah, satu desa itu misalkan hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat itu kurang baik, atau di kelompok tertentu kurang baik. Kemudian kita kasih programnya ke pemerintah tersebut, karena kita kaitannya pemerintah dan masyarakat. Nah, ketika hubungan pemerintah desa ini dan masyarakat kurang baik, dan kita paksakan dengan program, apa yang terjadi kira-kira, teman-teman? Nggak jalan, karena ada saling klaim. Karena ini programnya nggak cocok, ini harusnya orang ini harusnya orang ini. Jadi nggak bagus untuk pengembangan program. Jadi kita harus tahu juga masyarakat mana yang sudah siap kita kasih program tersebut. Jadi tidak sekarapnya ya, atau bahasa Indonesia apa ya, sekarapnya, semaunya. Tidak semaunya memberikan program tersebut. Nah, masyarakat ini juga kita juga bisa menilai bahwa program-program yang dikelola masyarakat ini bisa berjalan atau enggak. Nah,
kita punya biasanya penilaian ya, ada checklist dalam waktu 1 tahun ini kita monitor dan evaluasi programnya sudah bisa berjalan atau enggak. Kalau enggak, biasanya kita evaluasi, kita bisa ganti kelompok atau kita bisa ganti lokasi seperti itu. Jadi kita nggak paksakan. Kalau kita paksakan, kita habis waktu, kita habis biaya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita harus berkolaborasi juga dengan media. Ini juga penting untuk kita, untuk menjaga citra perusahaan agar program-program yang kita laksanakan masyarakat luas bisa mengetahui. Kita bisa share melalui IG, melalui media cetak atau media-media yang ditunjuk oleh perusahaan. Dari sini ada pertanyaan? Community terkait NGO berarti dia yang sebagai kontraktor ya dalam program. Kalau community sebagai penerima, kalau NGO sebagai mitra. Misalkan program UMKM tadi ya, penerimanya adalah masyarakat, nanti yang mendampingi adalah NGO, kita sebagai monitor kegiatannya seperti apa, kita sebagai kontrol perusahaan, kontrol program. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Ada yang lain dari slide ini? Cukup ya. Nah, untuk ini, jadi kesimpulannya dari program tadi adalah dari penerapan program community relation kita bisa menerapkan sesuai dengan kebutuhan komunitas. Dapat dilakukan dengan melaksanakan beberapa tahap meliputi assessment, FGD, stakeholder, rembuk akur, kemudian kita baru melakukan implementasi program. Dan kemudian sebagai upaya menjamin program community relation berjalan dengan lancar, perlu dilakukan strategi komunikasi dan kolaborasi program dengan berbagai pihak meliputi government, kemudian community, akademik, kemudian pengusaha atau perusahaan, serta media. Nah, teman-teman dari sini ada pertanyaan? Ada lagi kira-kira? Ya terkait Monef. Nah, monitoring evaluasi ini yang di community relation ini seperti apa, Mas? Mungkin bisa dicek slide sebelumnya. Ya, ini kita punya beberapa program ya Mas. Kalau kita sendiri untuk monitoringnya, biasanya kita monitoring bisa 1 bulan atau 2 bulan sekali untuk melihat program itu bisa berjalan baik atau enggak. Nah, biasanya untuk monitoring kita akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi program dan melihat kira-kira perencanaan kita di awal dengan implementasi program berjalan dengan baik atau enggak. Nah, jika enggak, kita akan mengevaluasi program-program tersebut. Misalkan rencananya ada di bulan ketiga pemasaran produk sudah bisa mencapai 5 juta penjualan, misalkan 5 juta rupiah misalkan. Nah, tetapi di waktu itu belum nyampe. Nah, kita akan melakukan evaluasi dan monitoring itu. Kira-kira kurangnya apa, yang ditingkatkan apa, mitra-mitra yang terlibat itu akan kita tambahkan apa saja gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan evaluasi, biasanya kita juga melibatkan masyarakat secara langsung ya, bagaimana mereka juga berkontribusi langsung terhadap program-program kita. Pas halnya juga kita di rembuk akur. Nah, ketika kegiatan rembuk akur, kita melibatkan masyarakat secara langsung untuk melakukan evaluasi, Mas. Nah, kita undang masyarakat. Di Freeport sendiri punya 9 desa yang masuk ke wilayah ring 1-nya PT FI. Nah, kita libatkan masyarakat sebagai penerima program untuk mengevaluasi program-program yang kita berikan dan kita jalankan bersama. Mereka kita undang, kemudian kita akan tampilkan report atau progres kegiatan yang kita laksanakan. Kita kasih gambaran, ini program-programnya, kira-kira apakah dari masyarakat sebagai penerima ada evaluasi dari program ini. Nah, biasanya mereka akan ada input dari mereka, Mas. Contoh misalkan, Mas, program mangrove kurang berjalan, contoh misalnya, pendampingnya kurang aktif. Kemudian saya pengennya dapat jodoh dari pendamping program, misalkan gitu ya. Nah, biasanya kita dengarkan hal sekecil apapun, kita dengarkan untuk kemajuan program-program yang kita implementasikan di masyarakat.
Seperti itu, Mas. Ada lagi pertanyaan? Ini kita sharing ya, diskusi, karena saya tampilkan di slide ada sedikit, jadi saya pengennya sharing biar kita juga saling tahu terkait program-program yang kita akan lakukan bersama nanti ke depan, karena kan nanti kita satu tim Komrel ya, jadi kita bareng-bareng belajar. Nah, di program ini kita juga mengelola keluhan masyarakat terkait program. Jadi kita juga tempatkan sistem manajemen keluhan yang kita tampung dari masyarakat dan kita tempatkan grievance box di sana. Nah, di masyarakat ini kita tempatkan kira-kira input masyarakat itu apa. Jadi kita letakkan satu box di kantor desa, kemudian masyarakat bebas untuk memberikan keluhan-keluhan yang dirasakan. Tidak hanya program sosial, tetapi juga semua kegiatan yang berkaitan dengan perusahaan. Contoh misalkan terkait dengan tenaga kerja, terkait dengan isu-isu lingkungan, itu mereka masuk. Dan kita ini sudah banyak mengelola keluhan di wilayah perusahaan. Contoh misalkan ada keluhan asap, nah masyarakat nanti akan mengisi dikirim ke grievance box. Nah, grievance box ini kita monitor 2 bulan sekali, terus kita ambil, kemudian kita evaluasi, kemudian kita laporkan ke manajemen, dan hasilnya akan kita share kembali ke masyarakat. Oh, ini loh, ternyata asap yang keluar itu bukan berbahaya, dan kita punya pengukuran yang valid terkait dengan bagaimana asap tersebut. Ada lagi? Aman ya? Aman. Jadi teman-teman ketika terjun di masyarakat harus bisa menguasai medan, bisa menguasai karakter masyarakat yang ada di masing-masing desa. Tidak hanya di level bawah, tapi juga bagaimana kita mengetahui karakter pemerintah seperti apa, kemudian penerima program seperti apa, dan tentunya teman-teman juga bisa handling isu sosial, karena isu sosial ini sangat tinggi. Balik lagi, ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap perusahaan. Semuanya pengen bekerja di sini, tetapi kita harus bisa memilih bagaimana kita merespon dengan baik agar tidak memicu terjadinya konflik sosial. Nah, saya pengen mengecek pemahaman teman-teman karena saya tadi udah banyak share terkait dengan program. Nah, ada pertanyaan dari saya ya. Semoga teman-teman bisa menjawab. Pertanyaan pertama adalah apa tahapan dalam penerapan program community relation di perusahaan? Yang tahu tadi ada apa? Ada angkat tangan. Boleh? Boleh dong. Oke, yang pertama adalah assessment. Kemudian dilanjut. Ada FGD stakeholder. FGD stakeholder ini kompak sekali ini ya. Community itu kolaborasi. Ayo. Atau perlu saya ulangi? Boleh, oke. Tahapan penerapan program community relation. Yang pertama assessment, yang kedua FGD. Setelah FGD kita harus melakukan rembuk akur dengan masyarakat biar kita tahu inputnya apa, biar kita tuh tadi balik lagi ya, melakukan penerapan program community relation sesuai kebutuhan community. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan community, bukan keinginan, tapi melanjut ke kebutuhan. Kalau keinginannya banyak, pengen dapat jodoh orang FI, pengen dapat bantuan sosial, pengen duit cash dan lain-lain. Tuh ya. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah assessment FGD stakeholder, terbuka akur, dan implementasi program. Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program community relation? Tadi ada 5. Yang pertama government. Oke. Kemudian ini kompak sekali ya, satu orang satu ya. Community, betul.
community, terus ada perusahaan. Habis perusahaan apa tadi? Community. Terus ada yang sebar-sebar berita? Media. Betul, tepuk tangan dulu biar semangat. Kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah government, yang kurang adalah akademik. Ini sangat penting teman-teman, karena mereka yang tahu terkait update untuk program-program yang berjalan. Jadi kita biasanya menggunakan akademik di universitas. Kita pernah dengan UI, kita pernah dengan ITS dan lain-lain. Oke. Saatnya kita post test. Saya kasih waktu 30 detik ya. Ini pertanyaannya cuma 10. Oke, lanjut ya. Tugas tambahannya, sebutkan wilayah Ring 1 PT Freeport Indonesia. Nanti pekerjaannya bisa di email saya di syahrodi@fmi.com. Silahkan training feedbacknya dikirim ke saya. Semua hal terkait training ini. Silahkan. Sudah? Cukup? Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bisa terpendam dan bisa dilakukan kita bersama. Dan terakhir dari saya, mari menebar manfaat untuk masyarakat. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.